Penjelasan selanjutnya tentang segala sesuatu yang cair yang itu keluar dari kemaluan depan dan kemaluan belakang itu adalah najis. Tsumma dzakara, kemudian menyebutkan al-musannifu, siapa ke musannif, dhabitan akan standarisasi, lin najasi akan najis, al-khariji yang keluar, minal kubuli wad duburi, dari kubul dan dubur. Oke, musannif akan menjelaskan, akan memberi standarisasi terhadap benda najis yang keluar dari kubul dan dubur. Biqaulihi, dengan perkataan ke musannif, wa kullu ma'in kharaja minas sabilaini najasun. Kalau najisun itu isim sifatnya, kalau najasun itu masdarnya. Kalau najisun artinya yang najis, kalau najasun itu artinya najis. Di sini yang betul adalah najasun. Wa kullu ma'in, adapun segala sesuatu yang cair, kharaja yang keluar, apa ma'i, minas sabilaini dari dua jalan kubul dan dubur, najasun ialah najis. Wa huwa, adapun kullu ma'in kharaja minas sabilaini, shadiqun ialah mencakup, bil khariji terhadap sesuatu yang keluar, al mu'tadi yang biasa. Seperti apa itu sesuatu yang keluar biasa? Kal bauli, seperti berak, kal bauli seperti kencing, wal ghaiti dan berak. Dan juga mencakup terhadap wabin nadiri, terhadap sesuatu yang jarang terjadi. Contohnya kadami, seperti darah, kemaluannya mengeluarkan darah. Wal qaihi dan nanah, ini kan jarang. Tapi kalau keluar darah ataupun keluar nanah dari kemaluan, itu tetap najis juga. Darah itu dan nanahnya itu najis. Kalau ini ya berarti segala yang cair. Berarti kalau tidak cair ini maksudnya ada basah-basahnya. Jadi kalau tidak basah, bagaimana? Kentut kan tidak basah. Apakah kentut itu najis? Tidak, itu tidak ma'i di sini. Tidak najis. Seumpamanya kalian kalau ada temannya yang kentut, kemudian mau ditangkap kentutnya, masuk ke kasanga buat sholat, ya kan tidak bisa, itu kan pasti kabur sendirinya tuh. Gimana caranya? Kalau keluarnya yang tidak basah ya tidak najis berarti. Illal mani, ya terkecuali mani walaupun basah ini tidak najis, sudah dijelaskan di atas. Mani itu min adamiyyin, dari manusia, au hayawanin atau hewan, ghairi kalbin, catatannya itu hewan selain anjing, wahinzirin dan babi, wama dan sesuatu, tawallada yang terlahir, apa ma minhuma dari kalab wahinzir, au min ahadihima atau dari salah satu keduanya kalab dan hinzir, ma'ahayawanin tahirin beserta hewan yang suci. Ini sudah penjelasannya di depan ketika menjelaskan tentang taharah. Waharaja bimai'in, waharaja dan keluar bimai'in dengan redaksi ma'i'in di atas. Ad-dudu, apa ulat. Wa kullu mutasallibin, dan sesuatu yang padat. La tahilu, yang tidak dapat mencerna, hu kepada mutasallib. Al-ma'iddatu, apa lambung. Falaisa, oleh karena itu tidak ada apa dud dan kullu mutasallib binajasin ialah najis.
Bal akan tetapi mutanajjisun ialah mutanajjis, yathuru yang bisa suci apa mutanajjis itu bil ghasli dengan cara dibasuh. Ini. Jadi kalau dikecualikan dari yang basah tadi, yang keluar dari kubul dan dubur yang basah, ini kalau keluar ulat. Kalau tidak salah ketika penjelasan tentang wudhu ini sudah saya jelaskan. Kalau ada kubul yang sering keluar ini yang kubul ya, dubur ya, jalan belakang. Dubur ini sering kadang keluar ulat, apa namanya, biar itu ya, biaran itu istilahnya. Lah, kalau ternyata keluar biar itu tidak najis tapi mutanajis. Kalau ternyata keluar biar, jelas keluar, dicuci saja, dicuci, suci itu. Iya, semuanya taruh di sakunya dibuat sholat, tidak apa-apa. Tapi kan tidak etis teman-teman. Kalau masalah boleh tidak bolehnya boleh, tapi sekarang masalah etis tidaknya itu tidak etis, jadi jangan. Kalau pembahasan tentang suci tidaknya, kalau sudah dibersihkan menjadi suci. Dan juga contohnya seperti sesuatu yang padat, contohnya apa yang gampang ya, kopi lah, kopi. Nah ini yang sering terjadi ini, kopi luwak. Ada yang bertanya apakah kopi luwak itu haram? Nah, kita lihat yang dimaksud dengan kopi luwak itu apa. Kalau yang dimaksud dengan kopi luwak itu adalah cuma tulisannya kopi luwak, ya boleh-boleh saja cuma tulisannya. Tapi kalau dari prakteknya hasilnya bagaimana? Kalau kopi yang keluar dari perut kopi dimakan luwak, kemudian keluar tetap berbentuk kopi, tidak berubah wujudnya, maka kopi yang keluar dari luwak itu hukumnya tidaklah najis, akan tetapi mutanajis, sehingga itu boleh dikonsumsi. Caranya ya dibersihkan dulu, disucikan dulu, disucikan, setelah disucikan baru diolah, diminum. Katanya sih enak, katanya para pengopi. Teman-teman baru mencoba kopi luwak, coba, ada enggak kopi manusia? Kopi yang mentahnya itu dikonsumsi oleh manusia, ditelan, kemudian pagi-pagi keluar tetap wujudnya seperti itu juga karena lambung tidak mampu. Itu boleh teman-teman. Kalau mau kita konsumsi lagi boleh itu. Boleh itu. Loh, siapa bedanya dengan kopi luwak yang tadi? Kan tidak ada bedanya. Cuma bedanya yang tadi dari luwak, yang sekarang dari kita, dari manusia. Jangan-jangan, nah ini jangan-jangan yang dari keluar dari manusia itu lebih nikmat daripada kopi luwak. Kan belum ada yang eksperimen kan? Nah, silakan nanti teman-teman yang biasanya daerah pegunungan ya, yang dari daerah pegunungan mesen kopi ke orang tuanya, kalau kiriman ke sini mesen 1 kilo. Jadi kalau sudah mau tidur itu langsung ditelan 1/4 saja. Lihat besoknya yang keluar seperti apa. Kalau besoknya keluar itu sudah hancur, tidak boleh. Tapi kalau keluarnya tetap wujudnya seperti itu, tidak berubah sama sekali, coba saja dicuci, dibersihkan, kemudian dijemur. Setelah dijemur, ditoto atau diselip. Coba saja, jangan-jangan itu lebih enak. Makanya kalau lebih enak bisa kalian membuat produksi kopi manusia. Hasil eksperimen santri Salafiyah Syafi'iyah Sujo Situbondo. Itu belum ada itu. Belum ada. Coba ya nanti ya. Coba. Ini tidak tertentu kepada kopi luwak saja, tidak tertentu kepada kopi, apa saja teman-teman. Benda apa saja yang kena konsumsi oleh manusia
tapi perutnya itu ma'iddah, lambungnya tidak mampu untuk mengolah, menghancurkan, keluarnya tetap wujudnya seperti itu tetaplah suci. Tapi mutanajis sehingga boleh disucikan. Atau gampangnya sekarang apa ya? Jagung mungkin ya, jagung. Malam-malam karena kalian kelaparan, santri kelaparan, punya jagung, mau dimasak tidak ada api, caranya beremah. Jagung langsung iki medem yontal. Tak ekail. Kalau di ekail itu kan pasti hancur di maidah, di lambung. Tapi itu tak ekail langsung kalau duk. Ngak ngontal pel kalau duk. Sampai habis saparapat nginum, kenyang kena. Kenyang. Tedung. Iyalah pada tera. Anggap saja seperti tera lah merpati. Ketika keesokan pagi, kok kalian sakit perut? Ke kamar mandilah kalian. Ternyata ketika keluar tetap bungkol-bungkol seperti itu. Bungkol-bungkol wujud jagungnya itu tidak berubah, tidak hancur, tetap bungkol-bungkol. Bagaimana? Guring, ambil lagi, disucikan, makan lagi, boleh itu. Suci itu kasusnya sama dengan kopi luwak yang tadi. Enak ya pengiritan kalau seperti itu. Tak usah kirim mending jeria karena nyaman kalian mesen jagung saja ya, biar tidak usah dikirim. Kalau saya hasil eksperimen saya, ternyata lambung manusia itu masih lebih bagus lambungnya merpati. Coba saja lihat teman-teman, merpati ketika makan jagung yang sebungkol itu, ketika keluar besoknya hancur, halus, hancur. Tapi kalau manusia kalau mengkonsumsi yang bungkol jagung, keluar pelakun apa kun bungkol kan? Mentak fakta aja buktikan. Berarti kalau seperti itu lambungnya manusia ini lebih bagus lambungnya merpati. Hebat ini. Kenapa kok sampai seperti itu? Itulah manfaatnya manusia dikasih gigi. Biar dikunyah dulu, dikunyah halus, baru ditelan. Makanya di dalam Islam kita disunahkan, dianjurkan ketika makan dikunyah paling tidak 40 kali. Benisa kalian langsung kalau biasanya ini ketika kiriman ya. Ketika kiriman sudah banyak gulungan istilahnya. Gulungan nih. Langsung nyentuh kopi tanpa dikunyah langsung masuk. Pada nguntal pil kan. Jadi jangan seperti itu kalau makan. Human pasti makan sampai 40 kailan. Saya masih 1 kali, ini sudah 4 kali sudah tolos. Ada kala setat. Jadi dicoba saja seperti itu. Siapa tahu bisa. Itu kalau tidak lambungnya yang tidak mampu untuk memproduksi, tidak mampu menggiling. Oh ya, yang tadi itu kan itulah gunanya manusia itu dikasih gigi. Kenapa perutnya berarti lambungnya lebih bagus merpati? Kenapa merpati kok tidak dikasih, merpati dan sejenisnya dan hewan itu kan tidak dikasih gigi, langsung dipatuk masuk ke dalam. Nah, tidak dikunyah dulu kok merpati ketika makan tidak dikunyah ya, memang tidak punya gigi lah, tapi ketika keluar hancur. Itu karena merpati itu bagus lambungnya. Wa fi ba'din nusahi, dan ialah di sebagian redaksi, wa kullu ma yahruju, adapun lafal kullu ma yahruju tidak menggunakan kullu ma'in kharaja, sama bilafzil mudhari'i dengan menggunakan lafal mudhari yahruju. Kalau yang di atas kan menggunakan lafal fi'il madhi. Wa isqatul ma'i wa isqatu ma'i'in, dan menghilangkan atau menggugurkan lafal ma'i'in. Jadi di redaksi yang lain redaksinya bukan wa kullu ma'i'in kharaja, akan tetapi redaksinya wa kullu ma yahruju.
Itu minas sabila ini biasanya. Ini perbedaan redaksi sudah sering terjadi. Cukup ya. Semoga bermanfaat. Semoga kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang kita pahami. Kita akhiri dengan pembacaan surah Al-Asr bersama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.